Cerita Denada mendampingi sang anak, berjuang lawan leukemia, sempat tak kuat hingga akhirnya ikhlas. Penyanyi Denada menceritakan perjuangannya mendampingi anak semata wayangnya, Aisyah, yang saat ini berjuang melawan penyakit leukemia. Kepada Daniel Mananta, Denada mengungkapkan cara dirinya ikhlas dan berserah diri kepada Tuhan atas penyakit yang diderita sang anak. Denada kemudian menjelaskan bagaimana Aisyah harus berjuang menjalani kemoterapi yang membuat badan anaknya tak nyaman dan kesakitan. Menurut Denada, 6 bulan pertama saat Aisyah menjalani perawatan diumpamakan seperti serangan bom. Bagaimana tidak, Aisyah harus menjalani kemoterapi 203 kali dalam 1 minggu yang membuat badannya kerap drop. 6 bulan pertama itu istilahnya dalam tanda kutip itu dibom. Jadi badan anak ini di kemo, begitu di kemo kan dia drop. Begitu drop nanti sama dokter akan dikasih segala macam supaya badannya dinaikin lagi kondisinya. Begitu kondisinya bagus, masuk lagi kemo berikutnya, seperti itu aja terus-terusan, kata Denada. Bahkan sudah tak terhitung lagi berapa kali Aisyah harus keluar masuk rumah sakit karena badannya drop setelah menjalani kemoterapi. Sampai akhirnya ada suatu kejadian yang membuat Denada benar-benar tak kuat melihat kondisi putri kecilnya itu. Kejadian itu terjadi saat ia dan Aisyah belum lama pindah ke Singapura, sehingga Denada masih berusaha mencerna kondisi yang dialami anaknya. Waktu itu pernah di satu hari dia transfusi darah untuk kedua kalinya dalam 1 minggu. Gue di situ lihat anak gue pucat padahal baru habis transfusi, tapi ternyata pas dicek lagi dia masih butuh lagi transfusi untuk kedua kalinya, paparnya. Tak kuat harus melihat sang anak menjalani transfusi darah untuk kedua kalinya, air mata Denada pun akhirnya jatuh. Ia mengatakan sebelumnya tidak pernah sekalipun ia menangis di depan Aisyah. Denada berusaha sebisa mungkin tak memperlihatkan sedikit pun air mata kesedihan di depan Aisyah. Namun saat itu kekuatannya runtuh hingga ia memutuskan untuk menelpon sang ibu. Gue gak tahan, gue telepon nyokap gue juga gak pernah nangis kayak gitu sama nyokap gue. Gue bilang, "Mah, Aisyah ditransfusi lagi untuk kedua kalinya." Terus nyokap gue diam. Gue nangis terus bilang, "Kenapa ya Allah kok begini?" ucap Denada mengingat ucapannya saat itu. Namun, ucapan Denada itu justru membuat Emilia Contessa marah kepadanya. Sebab Emilia Contessa tak ingin Denada bertanya kepada Tuhan atas kondisi yang menimpa Aisyah. Nyokap gue ngamuk, gue dengar suara dia bergetar. "Dena, gak boleh kamu ngomong kayak gitu sama Tuhan. Apa kamu ini? Kamu ngomong kayak gitu seperti orang gak punya Tuhan. Kamu gak boleh ngomong gitu sama Tuhan. Apa hak kamu?" kata Denada menirukan ucapan ibunya kala itu. Mendengar itu, Denada kaget dan hanya terdiam sembari mendengarkan ibunya memberikan nasihat. "Kalau kamu merasa ini berat buat kamu, kalau kamu merasa ini buat kamu menderita, kamu bilang sama Tuhan, 'Ya Tuhan, ini buat saya menderita. Saya ngelihat anak saya begini dan menjalani semua ini. Saya menderita. Gak kuat saya melihatnya, tapi kamu masih bilang sama Tuhan. Tapi ya Tuhan, kalau memang ini adalah ketetapan-Mu untuk anakku, untukku, maka ya Tuhan, aku ikhlas." Selanjutnya, Emilia Contessa lantas meminta Denada untuk ikhlas dan tidak membolehkannya untuk bertanya kepada Tuhan tentang kepada kondisi ini terjadi. Dia bilang sama Tuhan, "Kamu ikhlas, tapi jangan pernah kamu tanya sama Tuhan kenapa, karena kamu gak punya hak. Anak kamu bukan punya kamu, tapi punya Tuhan," tuturnya. Dari situ, Denada akhirnya tersadar. Ia akhirnya berusaha mengikhlaskan kondisi yang dialami Aisyah. Meski demikian,
Ia tak menampik bahwa terkadang ia merasa sangat sedih dan takut saat melihat anaknya kesakitan menjalani serangkaian perawatan. Itu membuat gue berubah. Itu kayak ngebangunin gue, walaupun sampai sekarang gue cuma manusia biasa. Sepahamnya gue dengan konsep itu, tapi tetap di saat gue lihat anak gue lagi kesakitan, tentu insting gue sebagai seorang ibu, pasti gue akan sedih dan takut. Tandasnya.